Halo, assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Coba kalian perhatikan dari ketiga gambar tersebut. Apakah kalian pernah memikirkan perbedaan antara pembuatan biskuit atau kue yang dibuat di rumah masing-masing dan biskuit dalam kemasan merek tertentu yang dijual di warung atau toko swalayan? Nah, dari berbagai cara pembuatan biskuit tersebut untuk menyelesaikan masalah yang cakupannya kecil, yaitu membuat biskuit untuk 5 orang, cara penyelesaiannya berbeda dengan cakupan masalah yang menengah, yaitu untuk UMKM, dan berbeda pula untuk cakupan masalah besar, yaitu untuk produksi massal setiap hari. Dalam kasus tersebut, makin besar cakupan permasalahannya, bantuan mesin makin diperlukan. Di dalam mesin tersebut terdapat berbagai komponen yang dirangkai, sehingga dapat bekerja dengan cara yang mirip dengan manusia bekerja. Sederhananya, dalam topik ini kita dapat menyebut rangkaian komponen-komponen tersebut sebagai komputer. Nah, dengan kata lain, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan secara menyeluruh, logis, dan teratur, yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Dengan kata lain, berpikir komputasional bukannya menuntut kita menjadi seperti komputer, melainkan kita diminta untuk berpikir seperti layaknya ilmuwan-ilmuwan hebat penemu komputer. Berpikir komputasi adalah metode berpikir yang dipakai programmer ketika menuliskan program. Berpikir di sini adalah berpikir dalam memecahkan masalah. Agar kalian lebih paham tentang berpikir komputasional, mari kita cermati gambar berikut. Nah, ini apabila kalian mau memakan kentang, apa yang harus dilakukan, bagaimana cara membuatnya, langkah-langkahnya seperti apa. Nah, contohnya kita mau makan kentang, kentangnya ada enggak di dapur? Kalau ada berarti langsung dikupas, tapi kalau tidak ada berarti kita harus membeli dulu. Nah, setelah dibeli, langsung dikupas. Setelah dikupas lalu dipotong-potong. Nah, setelah dipotong-potong kita akan memasak seperti apa di sup atau kentang goreng atau kentang kukus, jadi terserah kita. Nah, itu adalah contoh dari berpikir komputasional. Nah, setelah tadi ada contoh tentang memakan kentang, nah sekarang ada biar lebih paham lagi kalian tentang berpikir komputasional, Ibu kasih lagi contoh yang kedua, yaitu tentang nasi kuning. Nah, ketika kita ingin membuat nasi kuning, kita harus memahami cara membuat nasi kuning. Lalu kita mengumpulkan bahan-bahannya, kemudian kita mulai membuat nasi kuning sesuai dengan langkah-langkahnya. Dalam membuat nasi kuning, kita harus menyiapkan peralatannya seperti kompor, wajan, spatula, minyak goreng, bumbu-bumbu, dan lain sebagainya. Nah, di dalam berpikir komputasional ada 4 metode berpikir komputasional yang dikenal dalam ilmu informatika, yaitu yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat algoritma. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas 2 metode aja, yaitu tentang dekomposisi dan pengenalan pola. Nah, metode yang pertama yaitu decomposition atau dekomposisi. Dekomposisi adalah memecah masalah atau sistem yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Nah, contoh di gambar ini adalah kita memiliki masalah yang besar. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu kita pecah menjadi beberapa bagian kecil sehingga bisa dapat dengan mudah kita menyelesaikannya. Nah, ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita pernah kan memakan pizza. Nah, kalau pizza itu dimakan sebuletan itu pasti kan susah ya. Nah, dengan cara memotong kecil-kecil menjadi beberapa bagian, jadi kita bisa lebih mudah memakannya. Nah, biar kalian lebih paham tentang dekomposisi, ini ada contoh tentang mencuci pakaian.
Nah, dalam mencuci pakaian ini kita bisa membagi menjadi bagian-bagian yang kecil. Contohnya memilih pakaian dulu, terus ada alat dan bahan, terus ada prosedur mencuci. Nah, dalam memilih pakaian, memisahkan pakaian berdasarkan jenis atau warna masing-masing, biar yang warna putih tidak ternoda sama baju yang berwarna. Terus alat dan bahan, menyiapkan ember, alat cuci, deterjen, pewangi, dan lain-lain. Untuk prosedur mencucinya, langkah-langkah atau proses mulai dari mencuci, menjemur, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari dekomposisi. Untuk metode yang kedua yaitu ada pattern recognition atau pengenalan pola. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola, tren, dan keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam pembuatan prediksi dan penyajian data. Nah, di dalam mencuci pakaian juga terdapat metode berpikir komputasi, yaitu pengenalan pola. Kita akan mencari kesamaan atau perbedaan pola yang dalam mencuci pakaian kita harus memahami dan mengerti pola yang digunakan ketika kita mencuci pakaian. Di antaranya, maka akan terbentuk pola. Yang pertama, untuk mencuci maka kita memerlukan air, untuk mencuci kita menggunakan deterjen, menyalakan mesin cuci, memasukkan ke dalam tabung dan sebagainya. Nah, itu adalah terbentuk pola dari tahap-tahap mencuci. Alhamdulillah, pembahasan tentang berpikir komputasi dengan menggunakan metode dekomposisi dan pengenalan pola sudah selesai. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.